Ya, nggak bisa dipungkiri kalau anak yang terlahir kaya cenderung lebih mudah untuk membuat masa depannya cerah. Karena kesempatan yang mereka punya berbeda dengan orang yang terlahir serba berkecukupan. Dan terimalah, memang tidak semua orang bisa meniru cara mereka memperkaya diri. Karena nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi, semua bisa meniru sesuatu dari orang kaya yang kita dan semua orang punya. Apa itu? Kerangka berpikir. Kita memang nggak bisa meniru caranya, tapi kita bisa ambil kerangka berpikir. Mereka buat kita terapkan sesuai kemampuan masing-masing. Pernah nggak kamu mikir, kenapa ada orang yang bisa terus berkembang, sementara yang lain merasa hidupnya stagnan di situ-situ aja? Jawabannya seringkali bukan soal uang. Orang kaya bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya cara berpikir. Mindset orang kaya percaya bahwa hidup itu tentang peluang, bukan keterbatasan. Kalau gagal, belajar. Kalau jatuh, bangkit. Sementara mindset miskin seringkali terjebak dalam pola pikir, aku nggak ada pilihan, aku nggak punya apa-apa, atau hidupku memang begini. Terus, apa aja sih kerangka pikir mereka? 1. Percaya diri. Mindset miskin bukan tentang kekurangan uang, tapi tentang pikiran yang merasa nggak punya pilihan. Dan untuk bisa keluar dari itu, kamu harus mulai dengan keyakinan baru. Mungkin nggak mudah, ya, tapi kamu tahu apa yang lebih sulit? Hidup dalam penyesalan karena kamu nggak pernah mencoba. Orang kaya berani mencoba karena mereka tahu bahwa kesalahan itu guru, bukan musuh. Sementara itu, mindset miskin lebih fokus ke rasa takut gagal, takut kehilangan, dan seringkali sibuk menyalahkan keadaan daripada mencari solusi. Padahal, kamu tahu, kita semua bisa memilih mindset kita. Bukan berarti hidup langsung berubah seketika, tapi saat kamu mulai percaya bahwa kamu bisa belajar, bisa berkembang, dan keinginan untuk punya hidup lebih baik, itu langkah pertamamu menuju kekayaan yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa hidupmu mandek, selalu serba kurang, dan nggak ada jalan keluar, pertanyaannya bukan, kenapa hidupku begini, tapi apa yang bisa aku ubah hari ini? Langkah pertama untuk keluar dari mindset miskin bukan cari uang, bukan ganti pekerjaan, bahkan bukan pindah tempat tinggal. Langkah pertamanya adalah ubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Mulailah dari hal kecil. Baca buku yang mencerahkan. Dengar cerita orang-orang yang sudah berhasil bangkit. Dekatkan dirimu dengan orang-orang yang mau maju. Karena satu perubahan kecil dalam pikiran bisa jadi awal dari hidup yang sama sekali berbeda. Kamu nggak perlu langsung tahu caranya. Yang penting sekarang, percaya dulu sama dirimu sendiri. 2. Mulai bertindak meskipun kecil. Kamu tahu, mimpi besar itu nggak akan jadi kenyataan kalau cuma dipikirin doang. Percaya diri itu penting? Iya. Tapi, tanpa aksi, semuanya cuma jadi harapan kosong. Masalah banyak orang adalah mereka nunggu siap, nunggu sempurna, nunggu waktu yang pas. Padahal, waktu yang pas itu nggak datang. Kamu yang harus ciptain. Jangan tunggu berani untuk bertindak. Bertindaklah, maka keberanian akan muncul. Jadi, lakukan tindakan nyata, sekecil apapun. Nggak harus langsung bikin usaha besar atau langsung dapat pekerjaan impian. Yang penting kamu mulai bergerak. Misalnya, hari ini kamu baca satu halaman buku tentang finansial. Besok kamu mulai catat pengeluaran harian. Minggu ini kamu ikut webinar gratis. Atau kamu mulai ngobrol sama orang yang lebih dulu sukses. Setiap tindakan kecil itu seperti batu bata. Kalau kamu sabar dan konsisten, pelan-pelan kamu sedang membangun jembatan keluar dari kehidupan lamamu. Karena dari langkah kecil itulah muncul rasa percaya yang lebih besar, muncul momentum, muncul arah. Langkah kecil lebih baik dari niat besar yang nggak pernah dijalanin. Jadi setelah kamu percaya diri, sekarang waktunya buktikan lewat aksi. 3. Konsistensi. Terus ulang, dan terus ulang. Kamu udah percaya diri, kamu udah mulai bertindak. Tapi kalau cuma sekali dua kali doang, nggak akan cukup buat ubah hidup. Langkah ketiga ini adalah titik pembeda antara orang yang sukses dan yang cuma semangat di awal doang. Karena di sini mental kamu diuji. Karena jujur aja, akan ada hari kamu males,
Akan ada hari kamu ragu lagi, akan ada hari kamu pengen nyerah. Tapi ingat, setiap kali kamu konsisten, kamu lagi membentuk versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan siapa yang paling jenius yang menang, tapi siapa yang paling tekun dan gak gampang nyerah. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti. Istirahat, terus lanjut lagi. Terus, berapa lama sih kebiasaan itu benar-benar terbentuk? Menurut penelitian dari University College London, rata-rata butuh 66 hari untuk membentuk satu kebiasaan baru sampai jadi otomatis. Tapi tergantung juga sama jenis kebiasaannya. Kalau gampang, kayak minum air putih tiap pagi, bisa lebih cepat, sekitar 3 minggu. Kalau agak sulit, kayak rutin olahraga atau menabung, bisa makan waktu 2-3 bulan, bahkan lebih. Tapi yang penting bukan berapa lama, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya, meski belum sempurna. Karena membentuk kebiasaan itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal pengulangan. 4. Lingkungan. Cari dan bangun lingkungan yang sehat dan mendukung. Karena sekuat-kuatnya kamu, kalau tiap hari nongkrong sama orang yang negatif, yang hobinya ngeluh, males, atau nyinyir, lambat laun kamu bakal kecipratan mindset mereka. Makanya, kamu harus sadar memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Kamu bisa tanya ke diri sendiri, apakah orang-orang di sekitarku bikin aku semangat berkembang? Atau mereka justru narik aku mundur ke zona nyaman? Kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu temui. Kata-kata ini bukan basa-basi, ini realitas. Lingkungan punya kekuatan besar untuk ngangkat kamu naik atau jatuhin kamu pelan-pelan. Kamu bisa cari komunitas yang positif, ikuti mentor, atau tokoh yang bisa jadi panutan. Jaga jarak dari lingkungan yang toksik. Bangun pertemanan yang saling dorong, bukan saling menjatuhkan. Karena perubahan sejati bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal dengan siapa kamu berjuang.